Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bersama-sama mengikuti ibadah di dalam rangkaian acara Pekan Doa Pentakosta hari ini. Ya, momen Pentakosta hari ini kiranya memberikan kita spirit untuk melanjutkan karya Tuhan, memberitakan Injil, mewartakan kasih di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahkan di tengah-tengah dunia. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita akan memulai ibadah ini dengan ungkapan syukur dan pernyataan akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, mari kita datang ke hadirat-Nya dan nyatakan syukur kita. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Mari Bapak Ibu kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami terus menaikkan syukur kami karena Tuhan selalu ada di dalam hidup kami, menyertai kami. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang bersama-sama dengan kami di tempat ini maupun di tempat saudara-saudara kami berada di rumah masing-masing maupun dimanapun mereka berada ketika mereka mengikuti ibadah ini. Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua. Terima kasih Yesus, kami mohon pimpinan-Mu dari awal hingga berakhirnya nanti ibadah kami. Amin.
oleh Roh Kudus, kuasa Tuhan yang memampukan kita menghadapi hidup. Tiada kuasa lain yang membuat hidup kita terasa lebih hidup selain kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Helen Aramada. Sebelumnya mari kita akan angkat pujian Allah Roh Kudus. Biarlah di tempat ini maupun di tempat Bapak Ibu mengikuti ibadah ini, Roh Kudus melingkupi kita semua. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus yang mengisi hati dan pikiran kami pada saat ini, sehingga kami dimampukan untuk mengerti setiap bagian firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Tolong kami Tuhan, supaya firman ini menguatkan kami dan semakin memberi kami daya, semangat untuk melanjutkan hari-hari kehidupan kami, perjuangan-perjuangan kami bersama dengan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bimbing yang bimbang. Firman Tuhan terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16 yang mengatakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara, tema bimbing yang bimbang, mari kita lihat dalam perikop ini, kata bimbang itu tampak di bagian mana. Kalau saudara-saudara perhatikan di ayat yang ke-14, itu ada kata diombang-ambingkan. Bimbang ini seperti orang yang diombang-ambingkan, yang tidak menentu perasaannya, pikirannya, keyakinannya, tidak kokoh seperti diombang-ambingkan. Dan kita bisa membayangkan rasanya sungguh tidak enak berada di dalam kebimbangan. Kita selalu menginginkan sesuatu yang pasti, yang kokoh, yang teguh, yang bisa dipegang. Tetapi seringkali peristiwa-peristiwa kehidupan memang membuat kita terasa terombang-ambing. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita melihat tema kita pada saat ini? Mari kita mengawali perenungan kita dengan sebuah kisah tentang seorang anak remaja yang dikenal sangat pintar dalam melukis. Lukisannya sangat-sangat indah. Ia selalu memenangkan kejuaraan-kejuaraan yang diikutinya baik di lingkup nasional bahkan juga sempat di kancah internasional. Begitu banyak orang yang mengagumi dia. Dan suatu kali ada seorang orang tua lain bertanya kepada ibu dari anak ini. Dia bertanya, bagaimana caranya anakmu itu sampai bisa sangat hebat seperti itu dalam melukis? Dan ibu dari anak yang menjuarai perlombaan-perlombaan melukis ini mengatakan, dulu pada saat dia masih kecil dan kami melihat dia suka coret-coret kertas, coret-coret lantai, bahkan juga dinding. Kemudian kami mulai mengajarinya untuk melukis atau menggambar yang sederhana di kertas. Mulai dari memegang pensil dengan benar, mulai dari bentuk-bentuk yang sederhana, untuk orang, untuk benda-benda tertentu, bahkan binatang-binatang tertentu. Tetapi kemudian ternyata dia makin suka menggambar atau melukis. Sehingga kami tidak merasa kami siap mengajarkan lebih dari itu, karena kami pun tak bisa melukis. Dan kemudian kami mencarikan seorang guru. Dia les melukis bertahun-tahun lamanya. Dia belajar bentuk-bentuk dasar, dia belajar teknik-teknik melukis. Dan di luar semua yang diajarkan oleh gurunya itu, dia mengembangkan sendiri dan jadilah kreativitasnya seperti hari ini. Saudara-saudara, orang tua yang bertanya ini merenungkan jawaban tadi. Dia pikir betul juga.
Tidak ada orang yang langsung bisa sempurna, langsung bisa begitu hebat. Semua pasti harus melewati proses. Dari cerita itu, saudara-saudara, kalau kita merenungkan, memang ada orang-orang yang menggali potensi-potensi atau bakat dalam dirinya, melukis, bermain musik dan sebagainya, secara otodidak. Tetapi kisah tadi mengingatkan kita bahwa tidak sedikit juga anak-anak yang kemudian bisa berkembang dengan begitu luar biasa dalam bakatnya karena ada campur tangan atau intervensi dari orang-orang secara khusus dalam hidupnya. Cerita anak tadi dari orang tuanya pertama-tama, tapi kemudian juga dari guru lesnya yang kemudian dia kembangkan dengan segala kreativitasnya sendiri. Dan saudara-saudara, inilah orang-orang yang bisa Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita untuk membantu, membimbing kita. Seperti halnya anak tadi, kehadiran orang-orang di sekitarnya untuk membimbing dia, menjadikan dia lebih siap untuk melukis dengan bentuk-bentuk yang lebih baik, dengan hasil-hasil yang lebih baik, bahkan mengikuti dan memenangkan perlombaan-perlombaan. Bagaimana dengan kita? Khususnya kalau saat ini kita merenungkan tentang pertumbuhan iman kita. Mungkin seringkali secara kognitif pikiran kita sangat paham bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Tetapi seringkali kita juga jatuh dalam kebimbangan-kebimbangan yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, kok Tuhan tidak kunjung menolong saya? Karena kita memikirkan cara-cara tertentu yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Saudara, pernahkah kita juga berpikir bahwa Tuhan itu juga bisa menghadirkan orang-orang tertentu di sekitar kita untuk melakukan sebuah intervensi dalam kehidupan kita untuk menolong kita yang sedang bimbang? Mari kita perhatikan perikop kita tadi, saudara-saudara. Rasul Paulus sedang berbicara melalui suratnya kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus menegaskan bahwa perkembangan iman mereka itu harus terjadi. Perkembangan itu harus terus-menerus nyata seperti itu. Bagaimana mereka berproses untuk menyatu dalam satu pemahaman yang sama tentang Kristus dan juga bertumbuh bersama-sama dalam persekutuan dan pelayanan mereka. Tetapi dalam proses ke arah sana itu ada orang-orang yang Tuhan hadirkan. Dalam ayat 11 tadi dikatakan, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya. Ada jabatan-jabatan tertentu di gereja mula-mula pada waktu itu yang memang Tuhan hadirkan sebagai salah satu bentuk intervensi ilahi untuk membangun iman mereka, untuk membuat mereka tidak berjalan sendirian dalam kebimbangan. Dalam kehidupan kita zaman sekarang mungkin kita tidak menemui lagi jabatan nabi-nabi ya atau guru-guru, pengajar-pengajar di gereja. Secara khusus kita tidak melihat lagi itu menjadi jabatan-jabatan yang institusional pada zaman sekarang. Tetapi kita bisa melihat Tuhan juga menghadirkan bagi kita rekan-rekan di dalam persekutuan kita. Mereka yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil, mengabarkan firman, bukan hanya pendeta, baik pendeta maupun yang bukan pendeta. Mereka yang menjadi pembimbing-pembimbing rohani bagi kita mungkin dalam kelompok-kelompok yang kecil. Atau bahkan anggota keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara kita, atau teman dan sahabat kita. Mereka dihadirkan oleh Tuhan bagi kita untuk membimbing kita. Mungkin kita memang tidak melihat secara langsung kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari secara kasat mata. Tetapi melalui kehadiran mereka Tuhan bisa berkarya menolong kita yang bimbang. Tuhan bisa memakai setiap orang untuk meneguhkan iman kita. Dan bukankah saudara-saudara itu adalah sebuah anugerah? Pernahkah kita mensyukuri kehadiran orang-orang yang Tuhan pakai untuk meneguhkan iman kita? Apapun peran dan posisi mereka di tengah-tengah kehidupan kita. Itu adalah anugerah. Saat kita mengharapkan bentuk-bentuk pertolongan Tuhan yang lain,
Mungkinkah kita lupa untuk melihat bahwa di antara kita pun sudah Tuhan hadirkan orang-orang yang Tuhan siapkan untuk menopang kita. Maka saudara-saudara, yang perlu kita miliki adalah hati seorang murid sekaligus seorang sahabat. Hati yang mau mendengar dan belajar sekaligus menjadi teman berjalan bersama, yang bukan hanya terus mendengar, tetapi juga ada kalanya kita yang memberikan pendapat, kita berdialog, bahkan ada kalanya kita juga yang menegur. Kesalingan itu yang membuat persahabatan, persekutuan kita menjadi bertumbuh bersama-sama. Saudara-saudara, sudahkah kita memiliki hati seorang murid sekaligus seorang sahabat? Supaya di tengah segala peristiwa kehidupan yang mungkin berpotensi membuat hati kita jadi bimbang, kita membuka ruang bagi karya Tuhan melalui orang-orang yang ditempatkan di sekitar kita. Mereka pun adalah anugerah dari Tuhan. Sisi yang kedua, saudara-saudara, selain kita menerima anugerah dari Tuhan berupa kehadiran orang-orang tertentu dalam hidup kita, yang kedua, kita juga mesti mengingat bahwa perjumpaan kita dengan orang-orang yang memberikan sebuah dukungan, dorongan dan bimbingan di tengah kebimbangan kita itu bukan untuk membuat kita menjadi begitu tergantung dengan dia. Kita tetap mesti bertumbuh. Kita tetap mesti memiliki satu proses tersendiri secara pribadi bersama dengan Tuhan. Memang orang-orang itu dipakai Tuhan untuk ikut mewarnai kehidupan iman kita. Tetapi Tuhan juga ingin supaya kita mengembangkan sendiri iman kita, sehingga kita bisa bercerita kepada orang lain juga menurut kita sendiri Tuhan itu seperti apa. Bukan hanya menurut teman-teman pengajar atau pendeta atau siapapun yang ada di sekitar kita, tetapi menurut kita sendiri. Dalam pengalaman-pengalaman pribadi itu, seperti apa karya Tuhan dalam hidup kita. Kita jadi punya pengenalan secara personal dengan Tuhan. Saudara-saudara, seperti cerita di awal tadi, seorang anak yang mendapat intervensi dari banyak orang, bahkan dari pakarnya, tetapi dia tidak lupa untuk mengembangkan sendiri teknik-teknik dasar itu. Ia kemudian belajar untuk menggambar, melukiskan apa yang menjadi perasaan-perasaannya. Yang gurunya pun tidak tahu, tapi dia bisa menuangkan itu dalam gambarnya. Dia bisa mengekspresikan harapan-harapannya yang mungkin tidak seorang pun tahu. Tapi ia mengembangkan sendiri semua daya kreasi itu dan ia bertumbuh di sana. Bagaimana dengan perjalanan iman kita? Apakah yang selama ini kita dengar menjadi pengetahuan demi pengetahuan baru, itu juga kita izinkan untuk membentuk diri kita sampai kita punya pengalaman personal dengan Tuhan dan kita makin bertumbuh secara pribadi. Ada saatnya kita dikuatkan oleh orang lain. Tapi saudara-saudara, kalau kita punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan di tengah kebimbangan, melewati kebimbangan, kita pun akan dimampukan untuk bisa ikut menguatkan orang lain. Ada saatnya dikuatkan, ada saatnya kita pun bisa menguatkan sesama. Dan sebagai pribadi-pribadi yang bertumbuh, kita melihat ayat yang ke-15 tadi, saudara-saudara, dikatakan di sana, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berbicara tentang pertumbuhan iman, saudara-saudara, pertumbuhan iman tidak bisa dikotakkan hanya menjadi satu area tersendiri, area yang rohani dalam diri kita. Karena pertumbuhan iman itu harus terpancar dari segala sesuatu yang kita lakukan, kita pikirkan, kita rasakan semuanya. Dan ayat ini mengatakan bertumbuhlah dalam segala hal ke arah Kristus. Maka cara kita memandang sebuah peristiwa dan persoalan mestinya juga bertumbuh ke arah Kristus. Bagaimana ya kalau Kristus menyikapi persoalan seperti ini? Mungkin kita bisa berefleksi lagi, seperti apa Tuhan Yesus di Via Dolorosa itu. Ketika kita berbicara dengan orang lain yang mungkin tidak sependapat dengan kita, cara kita berbicara pun bertumbuh semakin ke arah Kristus.
Kita bisa mengingat kembali bagaimana Kristus di tengah begitu banyak orang yang mengolok, bahkan juga menantang dia untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi kehendak Allah. Tapi ia tetap mengatakan kebenaran dengan berani. Ketika kita mempunyai satu hal yang kita harapkan dan itu tidak terjadi, maka sikap kita untuk merespon peristiwa itu pun juga mesti bertumbuh ke arah Kristus. Bagaimana di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berteriak, "Jadilah kehendak-Mu. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendak-Ku yang terjadi, jadilah kehendak-Mu." Semua aspek dalam kehidupan kita, Paulus mengatakan tumbuhkan itu semua dalam segala hal ke arah Kristus. Bukan hanya pada hal-hal yang terkait secara khusus dengan ritual-ritual kita secara Kristen, tetapi juga dalam setiap cara hadir kita, dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, semuanya. Baik pada saat ada orang yang melihat dan menilai kita maupun tidak. Kita belajar untuk tidak menjadi tergantung pada orang lain, tetapi kita mensyukuri keberadaan mereka sebagai anugerah Tuhan, dan di sisi lain kita bertumbuh ke arah Kristus dalam segala hal. Ini saudara-saudara yang kiranya boleh menguatkan kita, sehingga ketika kita mengalami kebimbangan, kita pun melihat Tuhan aktif bekerja, menjangkau kita dengan cara-cara Tuhan menghadirkan banyak cara dan banyak orang. Tetapi juga Tuhan ingin kita bertumbuh secara pribadi, lewati badai-badai kebimbangan itu. Biarlah bekal-bekal yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui firman Tuhan boleh menguatkan kita di tengah kebimbangan, tetapi juga memampukan kita untuk menopang sesama kita di tengah kebimbangan mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersaat teduh untuk firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada saat ini kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Mari kita akan mengambil sikap berdoa, dan sebelumnya saya akan membacakan beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk para tenaga medis di dalam menjalankan tugasnya. Lalu kita juga berdoa untuk masyarakat di dalam kedisiplinan, menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan. Lalu kita juga berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi jemaat yang saat ini mungkin sedang menjalani pengobatan. Lalu yang kedua, kita akan berdoa untuk para pengerja gereja kita, para majelis, dan juga kita berdoa untuk tanggal 23 Mei nanti ada ibadah Pentakosta, biarlah Tuhan yang akan memimpin. Lalu yang terakhir ketiga, kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan iman. Nah, pada pokok doa yang ketiga ini, bila Bapak Ibu mengenal seseorang, Bapak Ibu dapat menyebutkan nama mereka di dalam doa pribadi Bapak Ibu. Mari saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa di dalam hidup kami Engkau selalu membimbing kami, sehingga mengirim orang-orang yang Engkau pakai supaya kami dapat bertumbuh. Namun semuanya itu juga dengan maksud supaya kami dapat semakin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan di dalam pengenalan kepada Tuhan secara pribadi itu, kami pun Tuhan dorong untuk dapat membimbing sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami ini. Dan pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang, yang merawat para pasien COVID maupun non-COVID. Tuhan tolonglah berkati mereka. Kiranya Roh Kudus memberikan bimbingan dan sukacita, sehingga di dalam melakukan tugas mereka boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa mohon perlindungan di dalam mereka menjalankan tugas, khususnya kesehatan mereka,
Tuhan tolonglah. Kami pun juga berdoa untuk masyarakat yang saat ini Engkau tahu bagaimana Indonesia dan bahkan seluruh dunia sedang mengalami pandemik. Tuhan tolonglah supaya masyarakat pun dapat mendisiplinkan diri. Mereka dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan mereka pun dapat memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah berguna bagi sesama. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang menjalani pengobatan. Tuhan tolonglah, kiranya Tuhan juga yang akan menolong upaya dari saudara-saudara kami ini, dan kiranya Tuhan juga yang akan memberikan penguatan dan penghiburan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk para pengerja gereja dan para majelis. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati pekerjaan dan pelayanan dari para pengerja dan majelis jemaat. Engkau tahu akan segala hal yang mereka kerjakan dan mereka upayakan untuk membangun gereja Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menolong mereka untuk menggembalakan jemaat. Di dalam kondisi yang sekarang ini, di mana tidak dapat bertatap muka, Tuhan kiranya karunia-karunia Kau berikan kepada para pengerja dan majelis, sehingga dalam kondisi seperti ini, para pengerja dan majelis boleh tetap terus menjadi alat-alat Tuhan yang membangun jemaat Tuhan, menguatkan, dan juga menumbuhkan iman mereka. Bapa di surga, kami teringat untuk hari Minggu nanti tanggal 23 Mei, kami akan mengadakan ibadah Pentakosta. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati ibadah itu. Dan juga kami memohon untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Dan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mereka, sucikan dan kuduskan. Sehingga melalui mereka, ibadah Pentakosta sungguh dapat menjadi sebuah pengalaman rohani bagi jemaat. Dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk penyelenggaraan perjamuan kudus dan Thanksgiving Day. Kiranya itu pun juga menjadi satu pengalaman rohani bagi kami semua, baik para pelayan ataupun jemaat. Kiranya dengan demikian, maka perjamuan kudus dan Thanksgiving Day tidak hanya sebagai satu aktivitas yang biasa, tetapi sungguh-sungguh menjadi hal yang istimewa. Tuhan, tolonglah. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang bergumul di dalam persoalan-persoalan kehidupan. Yang saat ini mungkin sedang mengalami kekecewaan. Yang saat ini mungkin sedang mulai undur imannya. Yang saat ini mungkin mulai bimbang. Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus-Mu, Engkau boleh hadir di dalam pergumulan mereka. Tuhan, kuatkan. Dan biarlah Roh Tuhan yang akan menolong mereka dan menuntun mereka. Tuhan, tolonglah kami rindu agar jemaat-Mu di dalam segala pergumulan dan persoalan, iman mereka boleh tetap kuat. Bersandar kepada Tuhan boleh tetap terus menjadi bagian dalam perjalanan iman mereka. Dan mereka boleh tetap terus mau bergantung kepada Tuhan. Supaya dengan demikian mereka dapat melihat kebaikan Tuhan. Dan di sana mereka, saudara-saudara kami, boleh bertumbuh dan mengalami Tuhan dalam pergumulan itu. Tuhan, tolonglah. Inilah doa kami, doa syafaat kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji syukur untuk firman yang sudah kita dengar. Kiranya Roh Kudus yang terus memandu kita tidak lagi diombang-ambing, kita tidak lagi bimbang dan ragu. Allah yang Maha Kuasa menjaga, memelihara, menghibur dan memberkati kita. Kita angkat satu pujian, El Shaddai. Ku
Saudara-saudara, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta pendampingan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara saat ini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, selesai sudah ibadah Pekan Doa Pentakosta hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Pentakosta yang akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati.